cerah ini secerah hati kita, dalam kondisi yang segar, sesegar pikiran kita, dalam suasana yang sejuk, sesejuk nafas kita. Tidak ada kalimat yang paling tinggi, tak ada mutiara yang paling indah, tidak ada kekuatan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Allah yang Maha Agung, agungnya tidak terbendung. Salah satu dari nikmat yang Allah berikan pada kita adalah sisa-sisa umur yang terukur dan sisa-sisa nafas yang terbatas. Mudah-mudahan kita bisa gunakan untuk kita isi dengan amal saleh, guna bekal kita di dunia ini, lebih-lebih lagi untuk kita di alam kubur dan di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kajian kita pagi hari ini tentang tarbiyatul aulad fil Islam di hari Jumat tanggal 1 November 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah 46 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka ta'aruf. Betul ya? Jadi saya ini baru sekali dalam kehidupan saya ini menginjakkan kaki saya di sini. Dan itu pun karena saya ditelepon oleh seorang perempuan. Perempuan itu adalah sesama jamaah haji, Ibu Hajah Amas. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan ibu-ibu semuanya. Saya tadi namanya siapa? Zulkifli. Ya, memang nama saya ini banyak sekali dulu ya. Kadang Zulkifli, kadang Zulfikar, kadang Zulqa'dah, kadang Zulhijjah. Yang jelas nama saya sesuai dengan akte kelahiran adalah Zulfi Mubarak. Baiklah, nanti setelah kajian kita akan buka tanya jawab. Mungkin nanti bisa dikasih door prize yang tanya ya. Itu tergantung pada pengurusnya lah pokoknya. Jadi nanti yang tanya dikasih door prize. Door itu artinya pintu, prize itu. Nah, jadi kalau nggak dapat doornya ya dapat prize-nya. Kitab yang kita gunakan dan akan kita hatamkan, tidak tahu nanti berapa pertemuan jika nanti saya diminta lagi. Tapi kalau tidak, yang penting kita tahu bahwa kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena 3 yang akan menolong kita nanti. Saya tulis nggak apa-apa ya di papan tulis ya. Ya. Saya masih belajar soalnya. Oke. Saya tulis tebal biar nanti bisa dibaca. Diberi harokat apa tidak ya? Kasih harokat. Saya khawatir menyinggung perasaan. Enggak ya? Tarbiyatul aulad
Mbak, di belakang nggak ketok lagi. Tarik aja sing sana Bu. Jadi, Bu-ibu, selain saya tulis nanti saya bacakan bagaimana supaya lebih mudah ya. Tarbiyah itu artinya ada arti. Pertama, ada unsur yang namanya mendidik. Jadi faktor pendidikan itu penting. Karena mendidik, maka pendidikan itu ada 3 paling tidak. Mendidik 3 hal. Pertama, pengetahuannya. Tadi sudah disebut tentang yang disebut ilmu, ya. Maka mendidik anak itu adalah berkaitan dengan ilmu. Yang kedua, karena pendidikan itu tidak hanya semata-mata pengetahuan, tidak hanya pinter, tidak hanya dia memiliki ilmu yang luas, dia juga harus memiliki yang namanya perilaku atau yang disebut dengan akhlak. Karena akhlak, maka seseorang itu kemudian beradab. Kadang digunakan kata adab, kadang digunakan kata akhlak. Dua-duanya punya kegunaan masing-masing. Misalnya Rasulullah pernah bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku itu mendidikku dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, sehingga Nabi bisa menjadi uswatun hasanah. Nah, jadi faktor itu mendidik tidak hanya dengan ilmu, tapi juga dibekali dengan akhlak. Kalau akhlak saja tidak berilmu, nanti dia menjadi orang yang tidak berilmu atau orang yang jahil. Tapi kalau orang berilmu saja tidak berakhlak, bisa saja dia nanti kalau sholat pulangnya nyangking. Di sini tidak ada yang nyangking sandal. Karena saya lihat kok selopnya bagus-bagus, sepatunya bagus-bagus, tidak ada yang pakai sandal. Alhamdulillah ya. Yang ketiga, tidak kalah penting, namanya adalah keterampilan, supaya tangan kita ini terlatih. Ya, keterampilan. Keterampilan itu untuk amal, untuk pekerjaan. Bisa melakukan apapun, memiliki kompetensi namanya, memiliki keahlian, bisa untuk bekerja, bisa untuk membangun, bisa untuk mendirikan sesuatu, bisa untuk berkontribusi. Ada yang suka membuat jilbab, ada di sini tidak buat jilbab? Nah, ada yang suka berjualan jilbab, ada yang suka memakai jilbab, ada juga yang suka meminjam jilbab. Siapa yang suka minjam? Nah, jadi ada pengetahuan, ada perilaku, ada keterampilan. Berarti mendidik itu tidak hanya semata-mata
Kalau cuma disekolahkan saja selesai. Tapi anak itu ternyata diceluk gak telas, di TP gak garing, dibuat balik meneh. Nah, gitu ya. Maka penting rasanya untuk mendidik itu tidak hanya dengan ilmu, tapi juga dengan akhlak dan amal atau keahlian. Nah, yang kedua, jadi ini tadi isinya mendidik ya. Juga berarti membimbing. Anak kecil kalau belum bisa berjalan, biasanya apa dulu yang dilakukan kalau anak kecil itu? Pertama dia telentang ya. Habis telentang terus apa tuh? Mulai berbolak balik ya. Setelah bisa berbalik, maka dia tengkurap. Habis tengkurap terus apa namanya itu? Mulai dia belajar merangkak. Habis merangkak terus pegang meja, pegang kursi. Kemudian dia memegang benda-benda untuk bisa berjalan. Habis itu dia bisa berdiri. Ya, sebelumnya dia tidak bisa duduk. Tapi ternyata setelah berdiri dia mudah jatuh, maka butuh bimbingan. Betul? Tangan kita lalu kita berikan. Yang mana biasanya kalau untuk menggandeng tuh? Ini apa ini? Ini dulu, tangannya kecil. Kalau ibu tangannya, nah berarti dikaitkan sini. Ibu ini tidak pernah digandeng. Masya Allah. Coba bilang nanti suaminya setelah pulang, aku sama Ustaz suruh gandeng, katanya suaminya. Tuh, yang kecil. Baru inilah kemudian kita berjalan, kita arahkan. Tapi kalau sudah tambah dewasa, tambah tua, butuh bimbingan juga enggak? Pegangnya apa biasanya? Pegangnya tangan ini. Dipeganglah tangan kita. Kalau ibu kita yang sudah tua renta, kita bimbing ke kamar mandi. Kita keluar dari kamar mandi, kita bimbing ke ruangan demi ruangan, kamar demi kamar. Itu namanya unsurnya membimbing. Waktu kecil butuh dibimbing, waktu lansia pun butuh dibimbing. Nah, yang ketiga, nanti dikasih nomor sendiri aja ya. Ibu kan suka nomor-nomor tuh. Mengarahkan. Nah, ihdinas sirotol mustaqim. Jadi unsur pendidikan tarbiyah itu juga mengarahkan ke jalan yang lurus. Kalau orang membimbing butuh panduan, kalau orang mengarahkan butuh jalan. Ya, itulah penting jalan yang lurus tuh. Hidayah, faktornya hidayah. Berikutnya adalah tarbiyah itu ada unsur untuk menuntun. Membimbing sama menuntun itu sama apa beda? Nah, kalau orang dituntun tuh biasanya kenapa? Hah? Apa? Buta. Oke, 1, 2. Sakit, bagus. 3. Berarti kita sebagai anak pun bisa dituntun oleh orang tua. Kita pun sebagai orang tua juga bisa menuntun anak kita. Berarti proses pendidikan itu ya tidak hanya balita, tapi manula juga butuh pendidikan karena dia butuh untuk dituntun. Nanti rasakan kalau sudah tua ya. Sudah tua belum? Nah, saya tanya dimudah-mudahkan tuh.
Berikutnya ada unsur mengasuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimatus Sa'diyah karena beliau ditinggal oleh ayahnya dan ibunya, yatim piatu. Berarti yatim piatu itu membutuhkan asuhan. Setiap orang membutuhkan asuhan karena ada rasa belas kasih. Setiap orang membutuhkan rasa belas kasih, butuh disayangi dan butuh dikasihi. Itulah makanya ada unsur asah, asih, asuh. Ada unsur asahnya, mengasihi dan mengasah. Jadi kalau mengasah berarti apa tuh biasanya? Ibu-ibu kalau pisaunya itu apa namanya? Ketul ya, apa bahasa Indonesia? Oh, tumpul. Iki wong Jawa kabeh apa enggak Jawa? Atau wong Jawa sih enggak ngerti Jawane. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau nanti kita mendapati kata-kata tarbiyah, maka kita nanti akan dapati, oh ternyata artinya banyak sekali ya, antara lain. Biar tidak bingung ya. Saya kasih nomor satunya sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa saya ambil 7? Karena hari-hari kita dalam satu pekan itu 7. Terus tawaf itu 7. Sa'i juga 7. Melempar jumlah kelipatan 7. Ya, 7, 14, 21. Terus apa lagi? Langit itu 7. Ashabul Kahfi 7. Nah, kalau Ashabul Kahfi ini kelihatan ini ya, Ashabul Kahfi ini. Nah, biasanya kumpulnya berapa orang ya? Baik. Jadi pendidikan anak di dalam Islam itu paling tidak ada 7 arti tadi. Nah, sekarang kita masuk karena LCD-nya sudah tampak nih. Kitab yang kita gunakan ini ya, yang sudah saya kirim secara elektronik, supaya ibu-ibu ada yang punya kitab juga yang asli itu, masya Allah langsung bu. Ini baru ngeprint yang dikirim Ustaz. Oh langsung ngeprint, masya Allah, langsung cepat gitu ya, mendadak gitu ya. Terus yang satu juga punya itu kitabnya, langsung ngeprint. Alhamdulillah. Memang beliau ini punya perusahaan printer. Ya, jadi tidak usah kaget ya ibu ya. Kalau di HP bisa dilihat di mana saja, buku juga bisa dibaca di mana saja. Baik. Jadi mendidik anak tadi kaitannya sama ini, berarti unsur-unsurnya antara lain yang kita ketahui supaya kita ada unsur mengasahnya, ada unsur mengasuhnya, ada unsur mendidiknya, ada unsur mengajarnya ya. Mengajar mendidik. Nah, sekarang kita masuk karena di 2 kitab ini mudah-mudahan ibu-ibu bisa. Yang pertama ini lebih ditekankan pada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran, dan yang satu adalah 40 hadis ya, khusus yang satunya lagi 40 hadis. Nah, kita mulai dari bagaimana ulama mengajarkan tentang mendidik anak ini sesuai dengan yang ada di dalam kitab ini. Jadi kitab ini namanya free ebook, berarti sudah gratis, tidak usah membayar. Di sini dipersilakan, silakan memperbanyak, mencetak, mengcopy, mendistribusikan. Jadi boleh ibu-ibu ya. Kalau sudah ada e-book seperti ini berarti kita tidak dituntut dan tidak akan dipenjara. Nah, proyek wakaf ini
Kemudian dalam kaitannya dengan mendidik anak, yang judul aslinya ini Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab was Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman, alih bahasanya oleh Abu Salma Muhammad Rashdi. Nah, jadi ini tidak diperjualbelikan, tapi kalau di print boleh ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, kita lihat dulu posisi anak itu di dalam Islam. Sebenarnya apa sih kedudukan anak itu? Pertama, anak itu sebagai nikmat. Kok bisa ya anak itu sebagai nikmat ya? Mari kita nanti, soalnya saya tidak ikut mengandung dan melahirkan. Ya, al-aula, ya, itu pertama adalah sebagai ni'mah. Jadi an-nikmat itu ibu, rasa kenikmatan itu bagaimana sih bu? Saya ingin tahu ibu, kalau mengatakan sesuatu nikmat itu apa yang bisa dijelaskan? Misalnya tadi makan apa? Oke, itu ono sing kecapan. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya itu enak, itu tolong gambarkan gimana kalau dengan kata-kata itu. Ya, untuk membandingkan, saya ingin ibu-ibu pilih enak makan sama makan enak, pilih mana? Benar. Iya. Kalau makanannya tidak enak? Iya. Kalau yang di rumah sakit itu enak makan atau makan enak? Yang di rumah sakit? Jadi di rumah sakit itu kan yang ngatur itu ahli gizi. Ahli gizi itu kan sekolah suwe, bayare larang, gitu. Wangel mlebune, metune apa meneh. Nah, itu sudah nyediani makanan untuk seluruh pasien yang penyakitnya beraneka ragam di rumah sakit. Nanti yang ini karena sakit kolesterol, oh makannya ini, nanti ditakar lauk pauknya, kemudian sayurnya sekian, nasinya ditakar, semuanya ditakar semua. Tapi begitu nasi itu sampai ke meja pasien, lalu apa yang terjadi setelah diicipi itu? Rasanya pahit, gak enak, anyep, betul ya? Akhirnya kan gak dimakan. Terus dimakan sopo? Si Joko. Rupanya sudah pengalaman semua nunggu wong loro ya. Jadi sing nunggu lah sing mangan. Nah, terus dokter itu teko. Begitu wis mari mangan wareg, piring iku yo pinter dideleng di mejane pasien meneh. Nah, kan dokternya tanya, "Aduh, alhamdulillah sudah habis ya makanannya." Pasiennya ya senyum-senyum tak aja. Ya kan gak jawab berarti kan? Tapi ya jadi gak gorong ngomong sing ngomong ya sopo dokter ya. Akhirnya sing loro tambah nemen. Sing nunggu tambah waras. Jadi itulah gambaran kenikmatan. Kalau orang sudah diberikan kenikmatan itu nggak bisa diukur dengan apapun. Jadi kalau sudah punya anak seperti itu, makanya Nabi Ibrahim itu sampai tua, sampai renta, sampai rahim istrinya kering, itu tidak berhenti untuk Robbi habli minas sholihin. Ya, habli itu
hibah, habl. Jadi maksudnya anak itu sebagai hibah. Hibah itu artinya pemberian. Nah, jadi kalau siapa yang dapat hibah atau hadiah, ya itu sama. Hibah itu hadiah. Atau tadi yang saya katakan Pak, doorprize itu tadi itu ya. Hadiah. Pemberian. Ibu kalau diberi pemberian senang? Kak tubuh saya. Iwak sing paling enak itu sajane iwak teri. Jadi dino iki diteri. Oh diteri meneh. Jadi iwak dan berikutnya kalau sesuai daftar ini anak itu perhiasan. Nah, ada lagi yang dari situ namanya fadlun. Apa? Fadlun. Hada min fadli rabbi. Seperti Nabi Sulaiman diberikan karunia. Maka karunia ini ibu-ibu kalau mungkin ada yang belum diberi anak itu jangan marah ya. Ya, kalau ada yang belum diberi anak jangan marah. Karena bisa saja ibu dikasih karunia yang tidak diberikan kepada ibu yang diberi anak. Itu namanya fadlun. Nah, berikutnya tadi namanya apa tuh? Fitnah, ya. Fitnah. Fitnah itu artinya banyak. Salah satunya adalah berarti ujian. Tapi ujiannya ini beda sama musibah. Ya. Kalau fitnah itu lebih kecenderungannya kepada sesuatu yang negatif. Ya. Seperti kita difitnah orang. Kalau difitnah itu mesti negatif kebanyakan. Bukan yang dipuji-puji. Bukan yang disanjung-sanjung. Kalau disanjung-sanjung itu bukan fitnah namanya. Ya. Fitnah itu lebih dekat ke ghibah kalau pembicaraan. Siapa yang datang terus kalau kajian seperti ini? Angkat tangan. Enggak pernah absen. Enggak pernah absen. Siapa yang pernah absen sekali? Pernah ya yang absen terus-terusan? Ya nggak bisa jawab lah Ustaz, absen terus-terusan. Tapi dia masih terdaftar. Nah lalu yang datang nih membicarakan yang tidak datang. Iya iku anceni lah, ditambahi anceni itulah namanya fitnah. Jadi fitnah itu lebih dekat kepada anceni. Nikmat, hibah, karunia, perhiasan. Nah, jadi kalau tadi sebagai perhiasan gimana tuh? Perhiasan itu bahasa Arabnya zinatun. Nah, zinatun itu bu deket sama zina, gitu ya. Makanya perempuan tuh kenapa sih kok suruh pakai hijab? Karena ada perhiasan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, pelan-pelan ya. Berapa itu berarti 5 ya? Nanti kita genapkan jadi 7 juga ya. Kalau kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, oke.
Nanti saya ditagih, Ustaz yang kanan itu 7, masa yang kiri 5 begitu. Zurriyah. Ya. Apa? Zurriyah. Zurriyah itu artinya keturunan. Jadi kalau anaknya ibu-ibu itu kok meniru ibu, ya jangan kaget, ya. Paham? Berarti lek seneng muring-muring berarti gue Qurrata ainin atau ayunin sama, hanya bedanya matanya 2. Qurrata ayun. Tulisan saya apa jelas? Orangnya jelas? Jelas. Penyejuk mata. Artinya menyenangkan hati. Kelihatan nggak? Sebesar ini nggak kelihatan? Ya Allah. Saya baca ya, yang pertama ya. Kita kasih nomor lagi deh. Ya. Emang suka nomor nih kasih gitu. 1, 2, 3 sudah bisa ya, kasih nomor Arab ya. Ya, niru di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu ada loh nomornya. Kecuali Quran protol. Kalau Quran protolnya enggak ada. Ya, 1 an-ni'mah artinya kenikmatan. Saya ulang lagi. Yang kedua, hibah atau hadiah artinya pemberian. Jadi anak itu juga pemberian. Yang ketiga, fadlun yang artinya karunia. Jadi pemberian yang tidak diberikan pada setiap orang. Kalau fitnah itu ujian. Ya, ujian yang arahnya kepada kalau kita tidak bisa mendidik menjadi anak yang soleh, dia akan terjerumus kepada keburukan. Jadi zina artinya perhiasan, ya, karena dengan anak itu menghiasi orang tuanya. Nanti di surga dia diberikan mahkota. Dzurriyyah yang nomor 6 itu keturunan. Berarti sifat-sifatnya menurun dari ibu-ibu. Yang terakhir yaitu qurrata a'yunin. Nah, imsak kurang 30 menit. Betul ya? Nah, bisa nanti ingatkan jam 9 kita tanya jawab ya. Sudah siap door prize-nya? Ya apalah kerupuk atau apa gitu loh pokoknya. Sudah Ustaz. Dapat semua. Ya, oke, kita masuk dulu untuk yang pertama. Jadi anak itu memang harus kita posisikan seperti itu, Ibu, supaya kita itu tidak lupa ketika kita diberikan anak. Nah, ini dibolak-balik boleh itu tadi nomornya. Tetapi yang penting 7 unsur itu menjadi penting. Pertama, perhiasan. Ibu-ibu waktu berangkat tadi sudah mandi? Ya saya kan nggak tahu. Ada yang cuman berhias saja, tapi nggak mandi. Cuman touch up. Ya. Taunya wangi aja tapi nggak mandi. Yang penting berhias lah Ustaz. Mandi itu nomor 2. Soalnya ada yang mandi tapi nggak berhias Ustaz. Bagus mana? Mandi tidak berhias dengan tidak mandi tapi berhias. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata zuyyina. Nah, zuyyina itu artinya
dihiasi. Linnasi hubbus syahawat, kecintaan kepada apa itu? Minan nisa, perempuan, wal banin, anak-anak, ya, wal qanatiril muqantarati, perhiasan minadz zahabi wal fiddati, yaitu emas dan perak. Ibu-ibu pakai emas? Ya, boleh. Kalau laki-laki tidak boleh pakai emas karena dia sendiri panggilannya sudah emas. Wal khailil musawwamati. Nah, tuh ada kuda pilihan, kendaraan maksudnya. Wal an'am. Ada yang punya peliharaan kucing? Kalau laki-laki namanya Abu Hurairah, kalau perempuan namanya Ummu Hurairah. Jadi yang ibu-ibu yang banyak kucingnya maka gelarnya Ummu Hurairah. Nah, seperti sahabat Nabi ya. Sayang sekali sama kucing. Ingat, surga itu bisa dibuka karena sayang dengan kucing, tapi juga ada yang penghuni neraka gara-gara kucing. Maka jangan disia-siakan. Wal hars, dan sawah ladang. Ada orang yang suka dengan wanita saja, ada yang suka dengan anak-anak, lebih dominan dia. Ada juga yang tidak terlalu cinta sama itu, tapi kalau sama emas, waduh, tiap hari ke bulan purnama. Mau kemana? Ke bulan. Dia nggak pernah ke matahari. Nah, kalau matahari itu yang suka pakaian, ya, matahari. Ada yang suka kendaraan. Tadi ibu naik apa? Ya, ada yang Mercy. Ya. Zalika kata Allah mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan dunia. Itulah kesenangan dunia. Wallahu wa indahu husnul ma'ab. Tapi tetap di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surat Ali Imran ayat 14. Jadi nanti kalau ibu-ibu tadarus itu tolong Qur'annya diberi tanda. Boleh. Kalau untuk tadarus itu dari kata darsun artinya pelajaran, maka Quran kita kasih stabilo kuning. Mungkin kuning itu untuk hati-hati. Jadi ayat yang memberikan peringatan pada kita namanya hati-hati. Tapi kalau sudah urusan-urusan yang azabun azim, urusan neraka, jahanam, kasih merah supaya kita memperhatikan. Tapi kalau urusan surga-surga, kesenangan, kasih yang hijau. Jadi sesuai dengan lampu banjo. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Biar kita hati-hati dengan yang kuning, kita berhenti dengan yang merah, dan kita dibolehkan dengan yang hijau. Nanti akan cepat ingatnya. Oh ini ayat yang Ustaz jelaskan tadi gitu kan. Jadi nggak apa-apa itu warna-warni ayat Al-Quran itu untuk belajar. Nah, termasuk terjemahannya seperti ini. Jadi kita tahu, oh khailil musawwamati itu artinya kuda pilihan. Ya, binatang ternak. An'am, surat Al-An'am, salah satu surat yang membicarakan tentang binatang ternak. Surat An-Nisa bicarakan tentang perempuan. Tapi kalau surat Ar-Rijal nggak ada. Itulah hebatnya perempuan. Makanya hati-hati kalau belok kanan riting, belok kanan riting kiri. Pasti sudah kebiasaan gitu. Orang belok kanan riting kiri. Seperti partai politik. Nah, jadi gitu ya. Itu yang pertama. Baik, simpan dulu pertanyaannya. Ayat yang berkaitan dengan fitnah mana Pak? Apa benar Pak anak saya ini fitnah semua?
Nanti kalau pulang, ternyata kamu tuh fitnah ya. Jangan digitu-gitukan anaknya itu ya. Wa amalu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah itu ya. Wa annallaha indahu ajrun azim. Wa'lamu, tadi ada ayat, ada doa wa'allimni ya. Wa'allimni at-ta'wil ya. Allahumma faqihni fiddin wa'allimni fit-ta'wil. Nah, alim itu wa'lamu, ketahuilah. Ilmun, tadi ilmu pengetahuan, ketahuilah. Apa itu amwalukum? Amwal itu dari kata malun. Mal artinya sesuatu yang mengembang, sesuatu yang memanjang, sesuatu yang molor seperti karet. Itu adalah harta. Harta kita itu adalah membuat orang itu molor, membuat orang itu berkembang. Yang kedua wa uladukum, waladun. Waladun itu artinya anak. Kalau orang tua namanya walid. Apa? Wali, walidayya. Nah, kalau bayi itu maulud. Jadi kalau peringatan yang betul maulud atau maulid? Kalau maulud memperingati bayinya. Kalau maulid memperingati hari lahirnya. Jadi yang mana? Maulid. Kalau Madura bilangnya bulan molot. Nah, molot ya. Nah, karena urusan mulut. Jadi mulutan itu mesti mangan. Itu namanya mulut. Nah. Jadi ada walad, ada walid, ada maulud, ada maulid, ada milad. Nah, ya. Itu berkaitan dengan anak. Nah, di sini fitnah diterjemahkan apa? Oleh Syekh As-Sulaiman, ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu hanya sebagai cobaan. Jadi itu tadi ya, ujian, cobaan. Jadi menguji siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya ketika kita punya anak. Jangan malah punya anak terus tidak baik amalannya. Jikalau punya anak itu mestinya orang tuanya akan menjadi lebih baik daripada orang tua yang tidak punya anak. Begitu maksudnya. Sebagaimana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mestinya kalau orang masih hidup itu harus lebih baik daripada orang yang sudah mati. Jangan yang orang sudah mati lebih baik daripada orang yang masih hidup. Pilih mana, hidup atau mati? Hidup. Makanya harus lebih baik daripada yang mati. Karena kalau yang mati tidak bisa ikut kajian majelis taklim suroya. Benar? Oh, sebab orang mati itu nggak iso obah. Lek wong mati obah. Kan nggak ada tuh yang kajian. Kamu dari mana? Aku dari kuburan ini tadi. Sekarang mau kembali lagi ke kuburan, kan nggak ada tuh. Jadi di sisi Allah tuh pahala yang besar kalau dia bisa melewati cobaan-cobaan. Nah, ada orang modelnya seperti Nabi Nuh. Dia nabi tapi punya anak yang durhaka. Ada modelnya Nabi Ibrahim. Dia sebagai anak tapi punya orang tua, ayah yang membuat patung. Itu kan kontras ya. Ada yang bapaknya gitu, anaknya misalnya Fir'aun punya anak angkat Nabi Musa, tapi punya istri Siti Asia, dia beriman. Kalau istrinya Nabi Nuh, ya tidak mau taat sama suaminya.
sebagai ibu juga tidak bisa membimbing anaknya. Nah, akhirnya ikutlah tenggelam berdua. Ada tipe-tipe memang orang tua dan anak yang berbeda-beda di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Anfal ayat 28 ini memberikan tekanan bahwa anak itu adalah fitnah. Baik. Berikutnya ayat yang juga menunjukkan dia fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. At-Taghabun ayat 15. Nah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Jadi di sini lebih kepada cobaan. Kalau saya tadi ujian. Ya. Nah, jadi beberapa penerjemahan memang kadang-kadang begitu, bisa beda. Bisa juga fitnah itu artinya dosa. Di dalam ayat yang lain ya. Coba. Jadi dicoba kita itu. Apakah bisa berhasil atau tidak? Tadi yang saya katakan, kita sebagai orang tua akan ditolong sama anak kita, betul ya? Ya. Yang akan menolong kita ada 3. Idza mata benu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au min waladin sholihin yad'u. Jadi 3 yang nolong kita. Penolong almarhum atau almarhumah. Ya, 1 sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Berarti ada yang tidak bermanfaat kalau ilmunya tidak diamalkan. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Nah, jadi anak itu masuk di kategori yang akan menolong selain sodako dan ilmu. Jika kita tidak punya anak, kita boleh mengangkat anak seperti Fir'aun. Kita boleh menyusui anak seperti Halimatus Sa'diyah, menjadi anak sesusuan. Dan kalau kita punya anak sendiri, namanya saudara sesusuan. Tidak boleh menikah kalau laki dan perempuan, ya. Boleh juga anak angkat, anak yatim yang kita jadikan seperti anak kita, atau mengasuhnya mulai bayi. Saya dulu lahir di Tong. Jadi kalau kita mau arah ke Citra, saya pancing kan. Berarti kan kalau saya nyebut Citra itu kan viral, semua udah tahu lah. Jadi kalau arah ke Citra, itu di tengah-tengah ada namanya Rumah Sakit Ibu Bersalin, ya. Namanya Tongan. Kenapa dikatakan Tongan? Karena di tengah-tengahnya dulu ada tong, dan saya lahir di situ. 50 tahun yang lalu. Ya. Nah, di situ kalau ada orang tua atau ibu yang tidak mampu, anaknya diberikan, maka anaknya nanti bisa diumumkan siapa yang mau mengangkat anak ini mulai dari bayi, gitu. Karena ibunya miskin atau ibunya meninggal saat melahirkan, itu boleh kita mengangkat anak itu supaya kita didik menjadi anak yang soleh kayak itu. Ya, suatu saat seseorang yang penasaran untuk mencari siapa orang tuaku, kata
Seorang sahabat tanya, "Man walidi ya Rasulullah?" Siapa sih orang tuaku itu? Nabi menjawab, "Alladzi waladaka." Orang tuamu adalah yang telah mengandungmu 9 bulan 10 hari, melahirkan antara pilihan hidup dan mati. Terus dia masih penasaran, "Sumaman ya Rasulullah?" Siapa lagi orang tuaku itu? "Alladzi allamaka." Yaitu guru-gurumu yang telah mengajari engkau membaca dan menulis. Guru kita mulai TK, SD, SMP, SMA, atau madrasah, pondok pesantren, sampai kita perguruan tinggi S1, S2, S3. Di sini ibu-ibu saya lihat ada yang S1, mungkin ada yang S2, ada yang S3. Kalau S1 itu artinya sesepuh. Kalau S2 itu sampun sepuh. Kalau S3 itu berarti sampun sepuh sangat. Dan ada yang mungkin S4 sampun sepuh sangat sa S2. Ya. Nah, terus dia masih tanya lagi, "Sumaman ya Rasulullah?" Siapa lagi? "Alladzi zawajaka." Yaitu orang yang menikahkan engkau. Berarti mertua. Jadi saya menjelaskan bahwa orang tua itu ternyata tidak hanya orang tua kandung kita. Jadi orang tua itu ada 3 Bapak Ibu ya. Orang tua, disebut orang tua itu 3 orang tua kita ini. 1 adalah ya bapak ibu kandung. Bapak ibu kandung. Yang kedua adalah guru. Ya. Yang ketiga adalah mertua. Maka hati-hati kalau punya menantu. Jangan sampai menantu kita mengatakan kita itu seperti lidah mertua. Gimana bunganya yang lidah mertua itu di sini ada nggak ya? Seperti apa itu kalau bunga lidah mertua tuh? Oh, panjang-panjang, lancip-lancip. Apa yang ngono toh? Apa yang ngono kalau tua itu ya? Nah, jadi jangan terlalu lancip bicaranya kepada menantu. Karena nanti kalau nggak terima, mertuanya akan membuat bunga namanya telinga menantu. Karena yang satu lidah mertua. Kayak yang lobang-lobang itu apa namanya ya? Oke. Nah, jadi itu penting. Karena itulah Allah mewanti-wanti agar manusia jangan sampai terlena oleh harta dan anak-anak. Dulu anak-anak itu banyak sekali. Jadi karena orang tua dulu itu kan kebanyakan karena negara kita agraris, orang tuanya itu rata-rata adalah petani. Petani itu kalau sudah pulang sore, habis itu terus maghrib, habis maghrib itu tidak ada aktivitas. Jadi work from home, bekerja dari rumah. Nah karena semalaman itu tidak ada aktivitas, maka besoknya dia punya anak. Karena setiap hari kan nggak ada lampu gitu kan. Ya kalau nggak ngapa-ngapain terus ngapain? Nah ya kan produksi akhirnya kan. Nah itulah ceritanya kenapa ke orang dulu tuh banyak anak. Nah karena banyak anak banyak rezeki, begitu. Prinsipnya begitu dulu. Karena anak-anaknya itu kemudian bantu-bantu di sawah. Memang itulah, dia tidak usah ngangkat pegawai lagi gitu maksudnya. Tidak usah cari-cari buruh tani lagi, ya anak-anaknya itulah yang akan membantu. Itu istilahnya banyak anak banyak rezeki. Setelah pergeseran waktu, pertukaran zaman, kemudian kita lebih modern sekarang, berbeda lagi.
Nah, gitu ya. Maka hati-hati, punya anak sedikit ya hati-hati, punya anak banyak juga hati. Ini lagi diingatkan sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, di sini menggunakan kata-kata la tulhikum. Masih ingat surat At-Takatsur? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau memperbanyak anak itu juga harus hati-hati. Bisa saja lalu kita ini terjerumus. Itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan. Nah, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ingat anaknya toh, tidak ingat Allah. Karena kan tadi kan anaknya kan 11. Situ di Malang, situ di Jakarta, situ di Bandung. Eling anake kabeh. Kailing Allah yang menciptakan anak. Ya. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Di sini juga anak itu bisa menjadi musuh. Nah, tadi kalau fitnah tadi termasuk musuh, Ibu ya. Aduun. Fitnah tadi kan arahnya kepada keburukan. Nah, musuh itu adalah arah yang keburukan. Jadi dulu tidak punya anak, tidak punya musuh. Begitu punya anak, punya musuh. Karena anak itu menentang orang tuanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan hidayah ya. Jadi ada beberapa kejadian ayah kandung ini membunuh anak kandungnya sendiri. Ada menantu membunuh mertuanya. Ada murid berani-berani kepada gurunya. Ada guru yang menghukum muridnya sampai mati. Pokoknya itu hubungan orang tua dan anak, hubungan guru sama murid, hubungan mertua sama menantu, itu membuat kita bisa bermusuhan. Nah, coba nanti berdamai ya. Gimana caranya? Pertemukanlah itu keinginan. Biasanya karena keinginannya berbeda, lalu bermusuhan. Ini dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada yang menjadi, berarti ada juga yang tidak menjadi. Bahkan bisa menjadi sahabat. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Berhati-hatilah kamu kepada mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguh kata Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taghabun ayat 14. Ibu-ibu kalau waktu umroh atau haji pernah nggak mendengar imam itu menangis? Pernah ya? Atau sering mendengar imam menangis? Atau waktu lihat YouTube imamnya menangis sesenggukan biasanya. Begitu membaca Adzabun azim lalu berhenti, lalu nangis. Nah, bagi yang tidak mengerti pasti lapor sih kok imamnya kok nangis, gitu ya. Pernah jamaah itu bertanya kepada saya, lalu saya jawab, imam yang ada di Mekah itu karena orang Arab, dia mengerti apa yang dia baca, gitu ya.
Sehingga ketika ayat-ayat itu berkaitan dengan azab, maka dia itu seolah-olah azab itu datang kepadanya. Azab itu langsung menimpa dirinya. Karena dia mengerti ayat yang dia baca. Gitu ya. Oh gitu tahu Ustaz. Iya. Kalau di tanah air kok beda ya Ustaz sama tanah suci? Lah iyalah memang beda. Kalau di tanah air kok gak pernah Ustaz saya dengar ada imam menangis. Tapi saya pernah mendengar waktu saya menjadi makmum salah seorang ustadz. Ustadz itu menangis. Nah setelah selesai semua kan, kalau saya tanya di depan umum kan dia malu. Begitu saya tanya itu, saya nunggu jamaahnya sudah pada pulang semua. Saya Ustadz, afwan, saya pernah mendengar Imam Sudais, Imam Suraim menangis di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga. Dan saya dengar sekarang Ustadz itu menangis. Kira-kira boleh nggak Ustadz saya tahu apa sebabnya? Terus Ustadz itu bilang, ya saya nggak seperti Imam Sudais dan Imam Suraim. Kalau Imam Sudais dan Imam Suraim itu karena mengerti ayat yang dia baca tentang azab. Nah saya ini tadi sebelum berangkat saya dimarahi istri saya. Tapi bukan jamaah majelis taklim Suraya loh ya. Ini istri-istri yang lain. Betul? Ya. Makanya ibu-ibu kalau mau marahi suaminya jangan pas mau ke masjid. Nanti pulangnya aja. Nah ya tambah nemenin aja. Jadi gitu ya. Jadi itulah bedanya Imam Masjidil Haram dan Imam Masjidil Halal. Ibu tidak tahu ada Masjidil Halal di Kota Malang, di kabupaten, ada di Bumi Ayu. Nanti cari, tulis itu di Google, Masjidil Halal, pasti ketemu. Karena saya pernah sholat di situ. Di Bumi Ayu itu gedung kan kabupaten kan. Nah, jadi kalau kan masuk kita terus jalannya masuk. Nanti pas notok pertigaan itu ke kiri itu ada masjid besar namanya Masjidil Halal. Ya, siapa yang rumahnya di gedung kanan? Cari nanti. Habis ini sama semua juga nggak apa. Penasaran ya. Jadi kalau ada Masjidil Halal, ada Masjidil Haram ya. Oke, nah anak yang keempat tadi boleh dibolak-balik, qurratu ayun, penyejuk mata. Jadi kalau sudah punya anak itu nggak perlu kipas angin, karena anak sudah menjadi penyejuk. Jadi kalau lihat anaknya, lihat cucunya gitu ya, senang kan? Ya, anak yang baik, anak yang saleh, anak yang thayyib, berbakti kepada Tuhannya, kedua orang tuanya. Nah, ini ya. Nah, inilah sing angel nih, berdoa begini nih angel. Ya, ini ya. Misalnya di dalam surat tuh. Ya. Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami. Jadi dzurriyyah yang saya sebutkan tadi keturunan pakai kata thayyibah. Seperti kalau makanan itu juga halalan thayyibah. Jadi thayyibah, toba, thayyibun. Ada tekanan yang berbeda ketika menyebut thayyibun dengan hasanatun. Ya, kan Robbana atina fidunya hasanah, wabil akhirati hasanah, wakina ada benar. Kalau hasanah itu lebih kepada baik. Kebaikannya hasanah itu kebaikan yang kekal dan abadi. Ya, itu namanya hasanah. Bersyukurlah kalau ada ibu-ibu yang namanya hasanah ya. Kebaikan yang kekal dan abadi, seperti kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Kalau thayyibun itu membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain, itu namanya thayyibun. Ya.
Tapi kalau solihun, kalau perempuan solihat. Tapi kalau bajunya masih full press body, namanya solihot. Ya, jadi bedakan solihat sama solihot. Nah, kalau solih itu dari air yang jernih seperti ini. Nah, ini namanya solih. Bening ya. Kalau tidak percaya, dicoba. Ustadz mau minum aja kok keren. Pakai teori ya. Ya memang begitu. Dunia itu memang mampir. Nah, karena disuruh mampir. Jadi bening sebening air atau sebening kaca, itulah namanya solih. Anak yang soleh itu artinya anak yang hatinya bening sebening kaca. Sehingga kalau bening bisa menerima cahaya. Itu seperti hati yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau hatinya gelap, tidak akan bisa ditembus oleh nur. Siapa yang namanya nur? Angkat tangan. Nah, biasanya kalau perempuan itu nur. Oke. Nah, itu ya doanya ya. Doanya Nabi Zakaria. Selain doanya Nabi Ibrahim ya. Robbi auzi'ni ya. Ini surat Ali Imran 38. Jadi boleh doa ini dipakai. Doa-doa Nabi dan Rasul itu yang ada di Al-Quran itu tolong dipakai ya. Karena itu doa yang jelas-jelas sudah mustajabah. Nah, gitu ya. Demikian pula ketika Allah mensifatkan orang-orang yang beriman berdoa, nih, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini surat Al-Furqan 74. Termasuk doa ini. Jadi kalau doa-doa yang pingin mustajabah ya langsunglah ambil dari doanya para nabi dan rasul ya. Al-Furqan 74 ya. Jadi kalau istrinya juga penyejuk mata, anaknya penyejuk mata, tidak usah pasang kipas angin, tidak usah masang AC. Kalau sini sama luar tuh beda. Kalau yang luar ini golongan ISIS. Betul ya? Itu dicari loh sampai internasional golongan ISIS itu. Nah gitu, insya Allah. Duh, kok sudah jam 9:15 ya? Tidak sengaja, tidak terasa. Oke. Nah, sekarang ibu-ibu silakan tanya. Sudah ini sampai ke sini. Terakhir penyejuk mata. Ya. Silakan. Siapa yang tanya dulu? Tadi kan katanya mau dikasih door prize. Kembali ke moderator. Oh iya. Kenalkan ini sahabat saya mulai dari Madrasah Sanawiyah Negeri Jalan Bandung, Ibu Faristin. Dikasih mic. Pak Iin. Ini aja, bikinnya aja. Ada kok. Mbak Iin mana? Sana tadi Mbak Iin. Gak apa-apa lah. Yuk. Assalamualaikum. Satunya tak kasih dia. Saya ingin bertanya tentang poin ketiga tentang penolong. Di situ kan disebutkan, hadis tersebut disebutkan yang ketiga itu waladun sholih yad'ulah. Kenapa disebutkan cuma anak laki-laki yang sholih? Bagaimana jika kita tidak mempunyai anak laki-laki? Apakah itu masuk di menantu? Tapi bagaimana jika tidak sempat mempunyai menantu? Terima kasih.
Wah, ini pertanyaannya sangat berbobot ya. Padahal bobot saya ini cuma 80. Tapi saya akan berusaha untuk menjawab. Baik, di situ kata waladun memang itu adalah secara bentuk adalah bentuk mudzakkar. Ya, waladun itu mudzakkar. Tetapi arti yang kedua adalah anak itu mewakili laki-laki maupun perempuan. Bagaimana ketika anak kita itu masuk LGBT? Jika ya, karena LGBT itu bisa karena kelainan ya, kelainan gender ya, bisa juga karena memang motifnya dia memang suka cenderung ke situ. Ada juga karena pengaruh-pengaruh lingkungannya. Nah, ini kan jadinya ada beberapa bentuk kelamin lalu kan, tidak hanya laki-laki dan perempuan karena ada kecenderungan yang LGBT. Nah, mudah-mudahan kalau kita punya anak seperti itu, Allah akan berikan petunjuk ya supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi untuk konteks ini, walad itu tidak hanya untuk anak laki-laki saja. Kadang dalam bahasa Arab itu disebut sendiri ibnun laki-laki, bintun perempuan. Kadang kalau laki-laki disebut rojulun, perempuan disebut mar'atun. Tapi mar'atun itu jamaknya pakai an-nisa, nisaun. Jadi bentukan dalam bahasa Arab itu berbeda-beda. Ini mewakili anak, yang ini mewakili segala ilmu, yang ini mewakili segala pemberian. Bagaimana kalau zakat? Apakah tidak ada Pak zakat yang jariah? Maksudnya zakat itu sudah masuk ke sedekah itu maksudnya. Jadi semua yang sifatnya pemberian. Kalau ini yang sifatnya ilmu pengetahuan, ilmu apa saja? Apakah ilmu agama saja Ustaz? Ilmu umumnya bagaimana? Ilmu umum termasuk di sini. Jadi kalau ini dijelaskan lagi, sedekah itu ya termasuk infak, zakat, ya termasuk wakaf, ya termasuk kita Jumat barokah itu, ya apapun, tidak hanya bentuk uang, tapi bisa pikiran, bisa tenaga, bisa berupa tanda tangan, gitu ya. Sementara yang ilmu juga begitu, segala pengetahuan, informasi, share, kalau kita ketik subscribe, like, and share, nah itu kan meneruskan ilmu, itu juga dapat. Anak juga gitu, anak angkat, anak yatim, anak kandung, anak menantu, ya. Anak dalam konteks yang dia baik kepada pengasuhnya atau kepada orang tuanya seperti tadi, atau murid kepada gurunya, atau menantu pada mertuanya. Tinggal amalan apa yang itu bisa dilakukan setelah dia punya status seperti itu. Ingat, ibu-ibu punya 5 status supaya diupdate hari ini. Nah, ya, update ya. 1, sebagai mar'atun. Ya, kalau sebagai mar'atun, ibu-ibu secara pribadi, secara individu bertanggung jawab pada Allah langsung. Tidak bertanggung jawab pada siapapun, kepada pimpinan majelis taklim, kepada ibu RW, RT, enggak. Bertanggung jawab sama Allah langsung. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu kalau jadi mar'atun. Yang kedua, sebagai bintun, sebagai anak perempuan. Anak perempuan harus berbakti sama orang tua, terutama ibu. Nah, yang ketiga, ibu sebagai zaujatun, istri. Baik suaminya masih hidup maupun yang sudah wafat, statusnya tetap harus berbakti. Gimana cara berbakti kepada suami yang tidak ada? Nah, mendoakan, ziarah kubur untuk dzikrul maut, beramal ibadah supaya tetap menjadi wanita yang solihah, menjaga kehormatan. Yang keempat, sebagai ummun, ibu dari anak-anaknya, berkewajiban mendidik anaknya.
Yang terakhir adalah Jaddatun. Ada kota namanya Jeddah. Nah, Jeddah itu artinya nenek. Sebagai nenek harus sayang sama cucu, tapi jangan memanja-manjakan cucu. Akhirnya nanti bertengkar sama anak kandungnya sendiri. Ya, ini 5 nih statusnya. Berarti kalaupun kita tidak punya apapun, kita masih punya status yang lain untuk beramal soleh. Ya, suatu saat Rasulullah pernah bersabda, jika kalian punya 3 anak perempuan, kalian akan pasti masuk surga. Saya tanya, siapa yang punya 3 anak perempuan? Angkat tangan. 3 benar, nanti dicek ya kakaknya. Masuk surga Bu, insya Allah. Sudah menikah semua? Sudah? Oke, nanti nikahkan ya. Tidak usah terlalu menseleksi seperti menterinya. Ya, tidak usah kayak gitu-gitu. Terus dimasukkan ke akmil, tidak usah. Ya, diseleksi kon melayu, kon push up, kon usah. Terus yang punya 2 anak protes, ya Rasul, aku punya 2 anak perempuan, gimana nih? Rasulullah diam. Terus protes yang satu punya anak perempuan, ya Rasul, aku cuma satu-satunya punya anak perempuan, gimana ya Rasul? Apakah aku juga masuk surga? Nabi kemudian menutup perkataannya, sabdanya dengan, ya, jika kau didik anak perempuanmu menjadi putri yang solihah, lah ibu sing angel. Jadi mendidiknya itulah yang membuat dia masuk surga, bukan perkara dia punya anak perempuan atau tidak, gitu ya. Tapi mendidik anak perempuan itu memang lebih sulit daripada anak laki-laki, betul? Karena kalau anak laki-laki tidak kelihatan kalau tabrakan sama perempuan. Kalau mobil tabrakan sama mobil, itu penyoknya pasti ke dalam. Dan bisa didempul, bisa dilas, bisa dicek. Tapi kalau laki-laki dan perempuan tabrakan, itu penyoknya keluar. Dan itu tidak bisa dilas, ya, tidak bisa ditutupi. Itulah bedanya. Makanya ada istilah LKMD, lamaran kari. Jadi itu Ibu Baristin, bahwa walad ini mewakili anak laki-laki dan perempuan yang sifatnya adalah solih, yang hatinya bening, sebening kaca, sebening air, sejernih air. Insya Allah. Jadi kalaupun kita tidak punya anak, tidak punya menantu, tidak punya apapun ketika di dunia, tapi status kita ada 5, berarti kita masih bisa beramal sesuai dengan status kita. Tolong statusnya diupdate, insya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan ini untuk menghibur yang lain-lain supaya tidak sedih nanti pulangnya. Siapa lagi yang bertanya? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar semua. Antara doa anak laki-laki dengan anak perempuan, bedanya kalau saya dengar itu cepet dari doanya anak laki-laki. Begitu ya. Ya, dan juga mengenai kirim doa. Kalau yang majelis taklimnya ibu-ibu dengan bapak-bapak juga gitu. Katanya kalau ibu-ibunya masih nunggu 40 hari baru nyampe doanya. Report dulu. Ya. Terima kasih. Ya. Ini ada namanya kaifiyah. Jadi tata cara berdoa ya. Doa itu salah satu yang dikabulkan, syarat-syaratnya adalah min auqatis syarifah. Apa? Auqatis syarifah. Jadi waktu yang mustajabah. Satu, waktunya ya, seperti hari Jumat ya. Kemudian waktu duha ya. Terus qoblal fajri gitu ya. Bainal adzan wal iqamah gitu ya. Habis sholat fardu, menjelang berbuka, itu namanya waktu-waktunya. Sekarang yang kedua,
fi amkinatil azimah, tempatnya yang mustajabah. Tadi waktunya, sekarang tempatnya, seperti masjid, kemudian Masjidil Haram, ya, itu Mas Raudhah, lalu kemudian Multazam, ya, tempat-tempat itu. Kalau kita mendoakan jenazah ya di tempat jenazah atau di tempat pemakaman. Kalau kita mendoakan yang ada di rumah sakit, ya di rumah sakit itu mustajab. Itu namanya tempat-tempatnya. Kalau Nabi Musa di pinggir laut. Jadi kalau mau masuk laut ya berdoa di pinggir laut. Ya, dulu. Yang ketiga, selain tempat, selain waktu, tempat adalah caranya. Caranya jangan suudzon kepada Allah kalau belum dikabulkan. Jadi ibu-ibu jangan suudzon kalau berdasarkan jenis kelamin. Lanang mesti ini, wedok mesti mono. Mungkin itu salah satu pendapat. Tapi menurut pendapat saya, Nabi itu ya memang laki-laki bu semuanya. Tidak ada yang perempuan Nabi itu, istrinya perempuan. Tapi Siti Maryam juga dikabulkan tuh doanya. Nah itu melahirkan Nabi, yaitu Nabi Isa. Ya, semua ibu para nabi itu kan perempuan. Ingat, doaul ummi li auladiha kadu'ain nabi li ummatihi. Kata Nabi, doa ibu untuk anak-anaknya itu bobotnya kalau ditimbang sama dengan doanya Nabi untuk umatnya. Nah, coba tuh. Berarti kalau kita baca hadis dibanding-bandingkan. Ya, tidak semata-mata berat sebelah. Yang keempat adalah orangnya dalam kondisi suci atau menjaga kesucian dan kehormatan. Jadi kalau kita berdoa, usahakan kita berdoa itu dalam kondisi suci. Kalaupun tidak dalam kondisi suci, ya kita berdoa menurut kondisi kita. Kalau memang kondisional. Apakah orang yang haid itu tidak makbul, Ustaz? Makbul. Apakah orang yang berhalangan itu tidak makbul? Makbul. Sesuai dengan ibadah yang dibolehkan. Kalau mendengarkan tausiah masih dibolehkan, mendengarkan doa masih dibolehkan, walaupun tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah-ibadah yang lain, misalnya umroh dan haji. Tapi ibadah yang selain yang dilarang kan boleh. Itu berarti doa-doanya dalam waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu dan kondisi tertentu masih bisa dikabulkan. Ya. Yang kelima, dihindari makanan, minuman, pakaian dan pemberian yang haram supaya tidak tertolak doanya. Ini 5 aja itu dulu ya. Nanti sampai Jumatan ini kalau gini terus. Loh, 9:30 ya. Saya Jumatannya di Sawu Jajar. Jadi tempatnya jauh. Jadi Sawu itu masih dijajar-jajar. Gitu ya. Supaya saya tidak melampaui waktu yang diberikan. Ya. Jadi kalau kata pepatah, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah saya kurang panjang, besok-besok bisa diundang lagi. Ya. Kalau pisau menyayat tubuh masih adalah harapan sembuh. Kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak darah. Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.